Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bisnis kampas dari produk kita kemarin yang kita analisis, itu di proposal kita itu produknya kerang kerupuk. Oke, untuk langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk di bisnis kampas kerang kerupuk sendiri, untuk yang pertama adalah customer segment. Dalam segmen sendiri kita dalam tendernya itu kita laki-laki dan perempuan, dan untuk usianya kita menargetkan 10 sampai dengan 55 tahun. Mungkin anak-anak SD mungkin udah bisa, setidaknya sudah bisa mengenal dari dewasa, dari anak kecil sampai dewasa. Dan untuk target orangnya juga termasuk ke orang yang melewati Brebes mungkin, atau enggak yang singgah terlebih dahulu untuk istirahat dan ingin membeli oleh-oleh khas Brebes mungkin. Yang terakhir itu ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang snack tradisional khas daerah, khususnya daerah Brebes. Jadi kadang-kadang beberapa produk dari kita juga ada yang namanya opak, opak yang sudah mungkin rengginang, sudah familiar di masyarakat Indonesia. Nah, dari kita opak kita akan buah khas daerah Brebes gitu. Terus untuk nomor 2, lanjut Bang, nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2 dari model kampas kita adalah value profesional, atau dalam ini dijelaskan bahwa bisnis selalu ada proses atau jasa yang akan ditawarkan, di mana dalam proses ini, dalam produk kami ini yang ditawarkan adalah kerupuk yang dengan beraneka ragam bentuknya yang unik, dan perpaduan rasa tradisional dengan rasa yang sedang tren saat ini, dan semua bahan utama berasal dari masyarakat. Maksud dari kerupuk yang unik ini, kita bentuk-bentuknya bisa berbagai macam, mulai dari bentuk bunga atau bentuk apa tuh namanya, Bang? Kembang api. Yang bulat, kembang bulat yang ini yang di dalamnya ada rasa pedasnya. Nah, itulah mungkin perpaduannya, yang rasa yang sekarang itu mungkin ada sesuatu hal yang unik dari kerupuk kita, misalnya dikasih sesuatu di tengahnya, kata Bang Agus tadi, ada sesuatu tersembunyi, yang itu yang salah satunya adalah rasa pedas, atau bisa dipadukan dengan rasa-rasa yang bisa banyak ya, untuk warna, kayak misalnya untuk merah kita padukan dengan rasa stroberi atau rasa apa gitu. Buah atau sayuran yang mungkin bisa kita kembangkan sih dari kerupuk ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke poin yang ketiga dari model bisnis kampas kita, yaitu Bang Agus. Nah, yang ketiga itu channel sendiri, yaitu bagaimana produk kita disalurkan, bagaimana produk kita didistribusikan. Pertama yang kedua channel itu oleh masyarakat ya intinya. Bagaimana produk kita itu nyampe ke dalam customer. Nah, yang pertama untuk channel sendiri kita ada saluran distribusi ke toko oleh-oleh, jadi penjualan kita melalui toko oleh-oleh di daerah Brebes. Terus yang kedua saluran distribusi penjualan langsung melalui e-commerce di Tokopedia, Shopee atau enggak Bukalapak. Terus yang ketiga ada saluran distribusi melalui media sosial. Kita juga bisa open PO melalui media Instagram kita mungkin. Jadi mungkin yang pengen beli produk kita by Instagram bisa langsung melalui Instagram. Terus yang keempat itu reseller. Yang keempat itu saluran distribusi reseller. Jadi mungkin ini yang terakhir mungkin ibaratnya produk kita dikenal cukup banyak orang, ya kita bakal sistem reseller. Jadi untuk memudahkan ibaratnya adopsi per barang nggak terlalu jauh gitu di suatu ini. Bisa didapatkan dengan mudah di daerah-daerah yang mungkin terlalu jauh dari Brebes ya, Bang? Betul. Target rencana kan ibaratnya setelah mungkin udah terkenal ibaratnya di daerah-daerah, terus baru kita akan okupansi ke Jabodetabek.
buat buka reseller gitu. Terus nomor 4 Oke. mungkin Mang Ujang untuk customer relationship-nya. Ya udah. Oke, untuk dari model Canvas untuk customer relationship untuk produk kami yaitu kami memberikan pelayanan yang fast respon terhadap pelanggan kami untuk mempertahankan pelanggannya tetap selalu menikmati kerupuk kita dengan cepat dan tepat ya Bang. Betul. Memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap pelanggan yang kita hadapi dan memberikan kualitas barang dan pelayanan yang baik untuk pelanggan kita. Jadi untuk yang kelimanya Bang. Yang kelimanya, untuk yang kelima kita ada yang namanya revenue stream. Dan dalam revenue stream sendiri, ibaratnya pemasukan kita, pendapatan kita di usaha tersebut dari mana aja. Yang pertama mungkin sesuai dengan produk kita yang kita jual, ada penjualan kembang kerupuk, yaitu kerupuk khas Brebes yang berbentuk bunga. Terus yang kedua ada kerupuk opak, mungkin kerupuk opak khas Brebes juga yang digoreng. Dan yang ketiga punya kerupuk rengginang Hanabi, yaitu kerupuk rengginang yang rasa pedas ada yang ada di dalamnya. Terus yang keempat adalah penjualan kerupuk opak panggang, jadi kerupuk opak yang dibuat tidak dengan digoreng, yaitu dengan dibakar atau nggak dipanggang langsung menggunakan api. Terus untuk nomor 6 Poin yang nomor 6 dari bagiannya ada yaitu carry sauce. risol atau apa sih Bang? Nah untuk risolnya ini kita berfokus pada bahan-bahan baku kerupuk yang menggunakan bahan dari daerah, memanfaatkan bahan-bahan dari daerah kita untuk memajukan masyarakat juga. Terus keterampilan dari para pekerja untuk membuat kerupuk kita, pengolahan kerupuk kita dapat dengan memanfaatkan masyarakat di lingkungan supaya dapat bekerja sama gitu. Dan untuk yang poin ke-7 dari bagannya Bang, Agus akan menyampaikan. Oke. Nah, untuk poin ke-7 ada kayak aktivitas. Kayak aktivitas sendiri itu yaitu aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Jadi kayak aktivitas sendiri itu bagian aktivitas yang bisa mendukung produk kita itu seperti apa nanti jadinya gitu, untuk dipandang klien itu seperti apa gitu. Nah untuk itu kayak aktivitas kita sendiri yaitu pertama cara pembuatan kerupuk yang mempunyai rasa dan berbentuk unik. Itu mungkin aktivitas yang paling dasar yang kita akan andalkan, yaitu bagaimana kerupuk yang kita buat itu berbentuk uniknya itu, yang dihasilkan berbentuk unik. Jadi pelanggan itu agak tertarik untuk membeli produk kita gitu. Ya itu berbentuk bunga dan mungkin yang berbentuk hanabi atau enggak itu mungkin bisa juga. Terus yang kedua ya kerupuk yang dikirim ke customer sampai dengan baik. Mungkin salah satunya juga aktivitas yang membuat proposisi produk kita, yaitu bagaimana cara menyampaikan atau cara pengiriman mungkin penyaluran produk kita ke customer. Kadang-kadang kan di alam STB divisi sampai customer barang tidak sampai dengan baik gitu kan. Iya. Terus yang ketiga ada kerupuk yang dihasilkan, bagaimana kerupuk yang kita hasilkan tetap gurih dan ringan ketika dimakan. Itu mungkin untuk yang produk jadi yang kita jual itu mungkin bisa bagaimana pada saat packingnya, untuk menjaga kelembaban udara agar tidak masuk. Jadi agar tetap kerupuk yang kita buat itu tetap gurih dan ringan ketika dimakan. Oke, untuk dari bagian ini yang poin ke-8 yaitu kayak partnership ya, atau pihak-pihak yang menjadi penentu untuk berjalannya bisnis kita. Nah, untuk pihak-pihak yang mendukung terhadap bisnis kita yaitu pertama yaitu
toko oleh-oleh, karena kita berfokus untuk menjadikan suatu makanan kerupuk ini menjadi khas dari daerah Brebes, jadi untuk oleh-oleh dari Brebes. Terus kedua, dari ekspedisi, yaitu ekspedisi tempat kita untuk menyalurkan kerupuk kita ke customer, ke tempat-tempat lain yang mungkin menjadi tujuan dari kerupuk ini. Kemudian dari resellernya juga, nanti yang tadi Bang Agus bilang, kalau kita udah benar-benar maju, kita akan membuka reseller, yang dimana reseller ini akan bermanfaat untuk produk kita, mengembangkan produk kita. Terus yang berikutnya adalah mitra pembuatan kerupuk atau orang-orang yang bertugas sebagai pembuat kerupuk ini, menjadi salah satu partner atau key partnership dari produk kami ini. Nah, yang untuk terakhir dari bagian ini akan dijelaskan oleh Bang Agus. Nah, untuk cost yang terakhir di dalam bisnis kampas sendiri, yaitu ada cost struktur. Cost struktur sendiri yaitu ya struktur pembiayaan bisnis ya. Elemen terakhir yang bakal pentingnya adalah yaitu pembiayaan bisnis sendiri itu. Bagaimana mengelola bisnis secara efisien dan bisnis yang hemat dan meminimalkan risiko kerugian. Mungkin struktur cost ibaratnya untuk dasar mungkin ibaratnya dasar sih planning perencanaan keuangan untuk bagaimana menjalankan satu bisnis mungkin. Nah, mungkin yang pertama mungkin ada dalam struktur cost itu ada ya beban biaya gaji, terus beban biaya bahan baku dan beban biaya mesin produksi, terus dan beban bagi hasil sama mitra mungkin reseller kalau agak ada sesuatu mencapai target kita akan berikan reward tersendiri dan biaya transport untuk mengantarkan apa namanya Distribusi dari produk ya distribusi untuk produk kita. Mungkin beban paling utama itu 5 hal tadi untuk yang paling berpengaruh dalam struktur keuangan bisnis kita tersebut. Oke. Mungkin Mang Ujang mau ada tambahan, Mang? Sudah cukup sih, mungkin demikian aja sih Bang dari model yang model bisnis kanvas kita. Ada tambahan dari Bang mungkin? Tambahan lagi Bang? Mungkin kurang lebih seperti itu sih dalam segmen. Ada 9 poin penting yang mesti kita perhatikan mungkin ibaratnya tetap sebagai landasan nanti dalam berbisnis. Ada customer segment, yang kedua ada value proposition, terus yang ketiga ada channels, terus yang keempat ada customer relationship, sama yang kelima revenue stream. Terus yang keenam ada resource kayak resource, yang ketujuh ada kayak activities, yang delapan ada kayak partners, dan yang terakhir ada cost struktur. Mungkin begitu 9 poin hal dalam bisnis kampas Kang Purwo tadi yang bisa kita analisis yang kita masukkan dalam bisnis kampas tersebut. Okay. Untuk apa namanya? Bisnis kekurangan dari kita sudah cukup mungkin atas perhatiannya. Terima kasih Mang Ojang, terima kasih Mang. Ya kita mewakili kelompok 1 ya Bang Agus. Betul Mang Ojang. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.